Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara tenang Xiaoyan bergema sedikit di dalam hutan kosong, tetapi itu berhasil menyebabkan darah panas para siswa baru yang berdiri di belakangnya menjadi mendidih. Niat bertarung mereka melonjak ke dada mereka. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal, selama mereka berusaha keras dan berusaha, setidaknya mereka akan memiliki hati nurani yang jelas. Mereka tidak memiliki banyak energi api di tangan mereka, dan itu tidak ada artinya bahkan jika direnggut. Selain itu, orang tidak bisa membunuh dalam kompetisi berburu ini. Paling buruk mereka akan diremukkan ke tanah, artinya mereka tidak akan terlalu menderita. Ketika mereka berpikir dengan cara ini di dalam hati mereka, 15 siswa baru yang napasnya berat juga mengangkat kepala mereka. Mereka menatap tajam ke arah Satya dan 4 orang lainnya di atas pohon, tidak lagi memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Hahaha, kamu punya tulang punggung yang keras. Karena ini masalahnya, biarkan kelompok setan hitam saya mencoba dan melihat bagaimana dari kelompok siswa baru Anda ini yang telah mengguncang seluruh akademi dalam luar biasa, ucap Satya. Kejutan melintas di mata Satya ketika dia memandang Xiaoyan, yang sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa takut ketika menghadapi kelompok yang kuat dan bahkan benar berhasil mengumpulkan keberanian dalam hati orang lain. Dia sedikit mengangguk. Meskipun perlawanan Xiaoyan akan membawa beberapa masalah baginya, dia yang telah kacau dalam arena pertarungan di akademi dalam sepanjang tahun, merasakan kekaguman terhadap orang-orang keras kepala seperti ini jauh di dalam hatinya. Paling tidak tindakan Baisan meninggalkan temannya dan pergi lebih awal membuatnya jijik. Tentu saja dia hanya akan menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak akan mengucapkannya dengan keras. Saat kata-kata Satya terdengar, 5 kekuatan kuat meletus dari tubuh 5 orang dan menyelimuti daerah itu. Tekanan kuat menyebabkan hati para siswa baru yang hanya diisi dengan niat bertarung tenggelam sedikit. Xiaoyan menghembuskan nafas dalam-dalam saat dia merasakan kekuatan yang telah jatuh. Dia menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang, "Kalian semua berhati-hatilah, saya akan menangani Satya," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan Gege, aku takut kalau Satya sudah memiliki 1 kaki di kelas Dowling. Peluang menang dalam pertarungan normal tidak terlalu besar. Namun jika Anda ingin meningkatkan kekuatan dengan kuat seperti yang Anda lakukan di kompetisi kualifikasi, kerusakan pada tubuh Anda akan benar-benar sedikit terlalu hebat," ucap Xun-Er. Alis Xun-Er mengerut saat dia berbicara dengan khawatir. Dia jelas mengerti betapa seriusnya cedera yang diterima Xiaoyan ke tubuhnya setelah dia meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Dowling yang kuat. Jika dia tidak beruntung dan secara kebetulan meningkatkan kekuatannya hari itu, kemungkinan dia akan membutuhkan sekitar setengah bulan waktu untuk kembali ke kondisi puncaknya. Hahaha, tidak masalah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak secara paksa meningkatkan kekuatan saya. Saya masih bisa melawannya dengan mengandalkan hal-hal lain, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia juga dengan jelas mengerti bahwa sementara api langit 3 perubahan misterius
mungkin dapat membiarkannya meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Dowling yang kuat untuk waktu singkat. Energi liar sesaat yang meletus dari api surgawi memang menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada bagian dalam tubuhnya. Karena itu dia secara alami tidak akan menyentuhnya jika dia tidak perlu menggunakannya. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan api langit 3 perubahan misterius, dia percaya bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh tangan Satya dalam beberapa pertukaran. Bagaimanapun kamu harus tetap sedikit lebih berhati-hati, ucap Shun-Er. Shun-Er hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Tatapannya berbalik ke arah 5 siswa orang di pohon dan berkata dengan lembut, "Huja dan Wu Hao sudah melemah dari pertarungan sebelumnya. Saya khawatir mereka hanya bisa menangani 1 orang saja. Selain itu sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya juga bisa memblokir 1 orang, namun pihak lain masih memiliki 1 orang." Huja dan Wu Hao hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika mereka mendengar kata-kata Shun-Er. Bagaimanapun apa yang dia katakan adalah kebenaran. Saya sedikit lebih baik, tetapi kemungkinan Wu Hao tidak memiliki banyak dauki yang tersisa setelah menjalani pertarungan dengan Xiuyan sebelumnya. Meskipun pil obat Xiaoyan memang memberikan bantuan, sudah pasti tidak akan mungkin untuk sepenuhnya pulih dalam waktu yang singkat ini. Selain itu, beberapa lawan kita kali ini tidak lebih lemah dari Xiuyan, ucap Huja. Kamu seharusnya tidak terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkan saya setidaknya 10 menit, ucap Wu Hao. Wu Hao berkata dengan suara rendah. Sebaliknya, sepertinya kita hanya bisa membiarkan siswa baru memblokir orang terakhir dari kelompok lain. Kamu bisa yakin, meskipun tidak ada banyak doki tersisa di dalam diri kita memiliki cukup banyak orang. Orang itu tidak akan bisa menghabisi kita dalam waktu singkat. Selama senior Xiaoyan atau kalian semua menghabisi lawanmu, kami bisa akan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini. Salah satu siswa baru tertawa dan memimpin untuk membuka mulut untuk berbicara ketika dia mendengar percakapan dari kelompok Shun-Er. Betul, kita untuk sementara waktu bisa menghalanginya. Namun faktor penentu kemenangan akhir pertarungan ada di tangan Xiaoyan dan tangan Anda. Dengan kondisi kami saat ini, saya khawatir kami akan benar-benar kesulitan mengalahkan Dadoshi bintang 5 atau 6. Bagaimanapun kekuatan kita hanya sekitar 8 atau 9 bintang Doshi. Beberapa siswa baru juga tertawa dan mengikuti apa yang dia katakan. Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, aku harus bertanya kepada kalian semua. Selama Anda dapat memblokir orang tambahan dari pihak lain, kita akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan kami dan mengulurkan tangan untuk membantu Anda, ucap Xiaoyan. Baik. 15 siswa baru di tanah kosong berteriak serempak. 15 pasukan bintang 8 atau 9 dosi menyebar dari dalam tubuh mereka dan menciptakan kekuatan yang cukup besar. Lakukan yang terbaik, senior Xiaoyan, kalahkan mereka. Sejumlah siswa baru di kedua sisi yang telah kehilangan kekuatan bertarung juga mendukung tubuh mereka dengan kesulitan besar ketika mereka bangkit dan berteriak keras, bersorak kepada sekelompok Xiaoyan. Senyum terangkat ke wajah Xiaoyan ketika dia melihat moral mereka tinggi. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan bertukar pandang dengan Shun-Er dan 2 lainnya. Segera 4 sosok mulai tiba-tiba melesat ke 4 arah yang berbeda. Aku akan menangani Xiaoyan. Anda masing-masing akan menghadapi salah satu dari 3 yang tersisa. Akan menghabisi siswa baru ini. Setelah itu dengan cepat ubah target untuk membantu yang lain, ucap Satya. Satya melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah saat ke-4 orang itu menyebar dan menarik diri kembali. Ya,
4 suara rendah dan dalam terdengar dengan tertib. Ketika suara-suara itu terdengar, 5 sosok manusia menekan lembut cabang-cabang pohon dan segera berubah menjadi bayangan hitam. Mereka turun seperti kelelawar yang sedang berburu mangsa mereka di malam yang gelap. Dan dalam 2 napas, muncul di depan Xiaoyan dan 3 lainnya yang telah menyebar dan menarik kembali. Orang tambahan itu seperti meteoroid ketika ia langsung menyerbu ke arah 15 orang kelompok siswa baru. Daoki yang kuat segera meledak ke segala arah. Kaki Xiaoyan menginjak berat tanah. Tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba berhenti. Tatapannya menyipit saat dia menatap Satya yang telah muncul di depannya. Aura mendominasi samar yang dipancarkan dari tubuh tinggi, kuat dan agak berbeda dari pihak lain menyebabkan alis Xiaoyan mengerutkan kening. Orang ini memang lawan yang kuat. Pertarungan akan segera dimulai. Saya tidak akan memandang rendah Anda terlepas dari alasan apapun. Ini karena sekali lagi seseorang memiliki mentalitas seperti ini. Biasanya ia tidak akan bisa mendapatkan energi api di dalam arena pertarungan akademi dalam. Shati memutar lehernya sedikit. Daoki yang agak gelap keemasan perlahan-lahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya benda itu mengelilinginya sampai dia tampak seperti terpahat dari logam, menyebabkan penampilannya tampak sangat mendominasi. Daoki emas. Orang ini benar-benar mempraktikkan Daoki dari pelatihan ini. Alis Xiaoyan berkedut ketika dia melihat Daoki keemasan gelap dari permukaan tubuh Satya. Daoki jenis ini sangat langka, namun kekuatan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Jika bukan karena orang-orang yang berlatih Daoki ini memiliki waktu reaksi yang lambat, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi lawan yang akan menyebabkan orang sakit kepala yang sangat hebat. Tangan Satya tidak memiliki senjata. Jelas dia adalah orang yang kuat yang termasuk jenis yang menggunakan pertarungan jarak dekat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai setelah mengidentifikasi metode serangan lawannya. Secara kebetulan ia juga termasuk dalam gaya ini. Jika mereka bertarung dengan cara ini, itu akan memungkinkannya melepaskan teknik bertarung yang dia khususkan ke potensi maksimal mereka. Xiaoyan memasukkan penguasa Xuan berat di tangannya ke tanah dan merasakan bahwa setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, Daoki yang kuat melonjak dan mengalir deras di tubuhnya. Dia perlahan menghela nafas panjang saat Daoki berwarna hijau naik dari dalam tubuhnya. Ketika Daokinya sekali lagi menggeliat, bayangan api redup akan berkedip dan muncul. Namun setelah bibit api muncul, setelah itu menghilang dengan cepat. Oleh karena itu sangat sulit untuk menemukannya di bawah sampul Daoki berwarna hijau. 6 bintang Dadoshi. Tidak heran Anda bisa memberikan yang terbaik pada Xu Xiao. Dengan kekuatan seperti ini, Anda dapat dibandingkan dengan siswa yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama setahun. Ketika dia merasakan kekuatan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, Satya tiba-tiba menyadari dan segera berbicara. Namun dengan level ini saja, masih akan ada beberapa kesulitan jika kamu ingin mengalahkanku, ucap Satya. Satya membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Tangannya bertabrakan dengan lembut dan benar-benar memancarkan suara logam yang mencolok. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, kan? Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya perlahan bergesekan dengan tanah. Sementara segera ia menjadi seperti busur tegang saat tubuhnya tiba-tiba tegang. Mengikuti gerakan ini, kakinya terbanting ke tanah dan Daoki yang berwarna hijau keluar dari kakinya. Saat ledakan energi yang jelas terdengar, tubuh Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam buram. Dalam sekejap dia mendekati Satya. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mengadopsi pertarungan jarak dekat, senyum dingin terangkat ke wajah Satya. Kepalan tangannya yang besar semakin kencang saat dia menarik kembali tangannya dan membuang sikunya.
Daoki berwarna emas gelap dengan cepat diaglomerasi. Akhirnya itu menabrak bayangan hitam yang sudah muncul di sampingnya dengan cara seperti kilat. Angin yang dibawa sikunya langsung memotong udara. Sebuah kekuatan tak berbentuk berguncang dan menyebabkan dua bekas luka yang dalam yang 2 inci di tanah beberapa meter jauhnya. Wajah Xiaoyan tidak berubah saat dia merasakan suara dingin deras yang tajam yang dipancarkan dari atas kepalanya. Tangannya tiba-tiba naik, dan lapisan energi berwarna hijau dengan cepat berkumpul untuk menutupi tinjunya. Akhirnya dia bertabrakan dengan siku Satya. Boom! Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.